everyone, welcome to my presentation video. Let me introduce myself. My name is Neila Prilianita, with study from the Faculty Business Economy Management Study Program. In this video, I will present material on consumer surplus and production surplus. Apa sih surplus konsumen dan produsen itu? Surplus konsumen adalah selisih antara nilai yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu barang atau jasa dengan harga yang sebenarnya dibayar di pasar. Surplus ini mencerminkan keuntungan atau kepuasan ekstra yang diperoleh konsumen ketika mereka bisa membeli barang dengan harga yang lebih rendah dari nilai subjektif yang mereka berikan. Secara sederhananya, surplus ini dapat dihitung dengan cara surplus konsumen sama dengan nilai yang bersedia dibayar dikurang harga pasar. Dalam grafik kurva permintaan penawaran, surplus ini ditunjukkan oleh area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Sedangkan surplus produsen adalah selisih antara harga yang diterima produsen dari penjual barang dengan biaya minimum yang bersedia mereka terima untuk memproduksi barang tersebut. Surplus ini mencerminkan keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena harga pasar lebih tinggi dari biaya produksi marginal. Secara matematisnya, surplus ini dapat dinyatakan sebagai surplus produsen sama dengan harga pasar dikurang biaya minimum produksi. Dalam grafik ini, surplus produsen merupakan area di bawah harga pasar dan di atas kurva penawaran. Di dalam surplus konsumen ada 4 kepentingan. Yang pertama, mengukur kesejahteraan konsumen. Surplus konsumen mencerminkan tingkat kepuasan atau manfaat ekstra yang diperoleh konsumen ketika mereka membeli barang dengan harga yang lebih rendah dari yang bersedia mereka bayar. Ini adalah indikator langsung dari kesejahteraan konsumen di pasar. Yang kedua, yaitu menilai efisiensi pasar. Besarnya surplus konsumen dapat digunakan untuk menilai seberapa efisien pasar dalam menyediakan barang dengan harga yang wajar bagi konsumen. Pasar yang efisien akan memaksimalkan surplus konsumen. Yang ketiga, ada pengambilan kebijakan ekonomi. Pemerintah dan pembuat kebijakan menggunakan informasi tentang surplus konsumen untuk merancang intervensi seperti pajak, subsidi, atau regulasi agar dapat melindungi konsumen dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, ada mendorong persaingan dan inovasi. Dengan memperhatikan surplus konsumen, pelaku pasar terdorong untuk bersaing dengan menawarkan produk berkualitas dan harga yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya menguntungkan bagi konsumen. Selain surplus konsumen yang memiliki kepentingan, surplus produsen pun memiliki kepentingannya. Yang pertama, mengukur kesejahteraan produsen. Surplus produsen mencerminkan keuntungan ekstra yang diperoleh produsen karena mereka menerima harga pasar yang lebih tinggi daripada biaya minimum yang mereka perlukan untuk memproduksi barang. Ini menjadi indikator kesejahteraan produsen. Yang kedua, mendorong produksi dan investasi. Surplus produsen memberikan insentif bagi produsen untuk terus memproduksi dan meningkatkan kapasitas produksi. Keuntungan ini ditambah juga dapat digunakan untuk investasi dalam peningkatan teknologi dan efisiensi produksi. Yang ketiga, ada menilai efisiensi pasar. Besarnya surplus produsen bersama dengan surplus konsumen membantu menilai efisiensi pasar secara keseluruhan. Pasar yang efisien memaksimalkan total surplus atau konsumen ditambah produsen. Yang keempat, yaitu yang terakhir, dasar pengambilan kebijakan ekonomi. Informasi tentang surplus produsen digunakan oleh pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal dan perdagangan agar dapat menjaga kelangsungan usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun prinsip surplus konsumen dan surplus produsen. Yang pertama yaitu prinsip surplus konsumen. Surplus konsumen terjadi ketika konsumen membeli suatu barang dengan harga pasar yang lebih rendah daripada harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Prinsip utama dari surplus konsumen adalah yang pertama yaitu nilai subjektif konsumen. Setiap konsumen memiliki nilai maksimum yang berbeda terhadap suatu barang, tergantung pada preferensi dan kebutuhan mereka. Yang kedua ada keuntungan tambahan.
Surplus konsumen menunjukkan keuntungan tambahan atau kepuasan ekstra yang diterima konsumen karena membayar harga lebih rendah. Yang ketiga ada area di bawah kurva permintaan. Secara grafis, surplus konsumen adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Yang keempat, yaitu yang terakhir, fungsi kesejahteraan konsumen. Surplus konsumen menggambarkan kesejahteraan atau utilitas konsumen dari transaksi pasar. Kedua, yaitu prinsip surplus produsen. Surplus produsen terjadi ketika produsen menerima harga pasar yang lebih tinggi daripada biaya minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang tersebut. Prinsip utama surplus produsen yang pertama yaitu biaya minimum produksi. Produsen memiliki biaya produksi marginal yang berbeda-beda untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Yang kedua, keuntungan tambahan. Surplus produsen mencerminkan keuntungan ekstra yang diperoleh produsen karena harga pasar lebih tinggi dari biaya produksinya. Yang ketiga yaitu area di atas kurva penawaran. Secara grafis, surplus ini adalah area di atas kurva penawaran dan di bawah harga pasar. Yang keempat yaitu fungsi kesejahteraan produsen. Surplus ini menunjukkan kesejahteraan produsen dan insentif untuk terus berproduksi. Adapun tujuan surplus konsumen dan surplus produsen. Tujuan surplus konsumen yang pertama yaitu mengukur kesejahteraan konsumen. Surplus konsumen bertujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat atau kepuasan tambahan yang diperoleh konsumen dari pembelian barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari nilai yang mereka bersedia bayar. Yang kedua, menilai efisiensi pasar. Surplus konsumen membantu mengukur seberapa efisien pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang wajar. Yang ketiga, membantu kebijakan perlindungan konsumen. Data surplus konsumen digunakan pemerintah untuk merancang kebijakan yang melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi atau praktik monopoli. Yang keempat, mendorong persaingan sehat. Surplus konsumen ini menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk menawarkan harga dan kualitas produk yang lebih baik guna menarik konsumen. Selanjutnya, tujuan surplus produsen. Yang pertama, mengukurkan kesejahteraan produsen. Surplus produsen ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan ekstra yang diterima produsen ketika harga pasar lebih tinggi dari biaya produksi minimum mereka. Yang kedua, memberikan insentif produksi. Surplus produsen mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan inovasi karena mereka memperoleh keuntungan tambahan. Yang ketiga, menilai efisiensi pasar. Surplus produsen bersama dengan surplus konsumen memberikan gambaran lengkap mengenai efisiensi dan kesejahteraan pasar secara keseluruhan. Yang keempat, yaitu mendukung kebijakan ekonomi. Surplus produsen ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang mendukung kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan sektor produksi. If enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more content like this. Thanks for watching. Bye bye.